Pernah nggak kita nunda eksekusi ide-ide dalam kepala kita gara-gara takut hasilnya jelek? Atau pernah nggak kita nggak paham sama arahan pimpinan pas rapat, cuman kita nahan diri buat tanya gara-gara takut dianggap lelet? Atau apakah kita selalu nganggep orang yang aktif pas pelatihan itu cuma cari muka doang? Nah, kalau jawabannya iya, maka hati-hati. Jangan-jangan kita terjebak dalam fixed mindset. Dan orang yang punya fixed mindset biasanya adalah mereka yang justru haus validasi. Biar nggak haus validasi, maka kita harus punya mindset sebaliknya, yaitu growth mindset. Yuk kita bahas. Selamat datang di konten Growth Mindset. Konsep tentang mindset ini dipopulerkan oleh Carol Dweck melalui bukunya berjudul Mindset pada tahun 2006. Buku itu kemudian jadi New York Times bestseller, dan konsep mindset ini jadi sangat populer dan fenomenal. Untuk menjelaskan tentang kedua macam mindset ini, saya akan memberikan sebuah cerita. Jadi anggap aja lah misalnya di sebuah pelatihan, ada orang yang namanya Balotelli. Balotelli ini ketika melihat ada temannya yang tugasnya itu dipuji dan dapat nilai tinggi oleh Widya Iswara atau pengampu pelatihannya misalnya, dia malah coba menebar klarifikasi tidak perlu. Pelatihan gini mah yang penting lulus, nggak perlu dapat nilai-nilai bagus, pokoknya kita ngerjain tugas sebisanya lulus beres. Terus pas udah ketemu sama orangnya langsung, si Balotelli suka ngecengin. Cie calon kepala dinas, pas lagi kelompokan, biasanya kan dibagi tugas tuh. Masing-masing disuruh ngapain gitu kan. Pas bagiannya udah dikumpulin, dicek sama temennya, terus temennya ngasih evaluasi ke Balotelli misalnya. Balotellinya langsung grundel dalam hati. Emang lu siapa? Kok nyalahin kerjaan gue? Sama-sama peserta aja. Ya udah sih terima hasil kerjaan temen. Selain kejadian di kelompok tadi, kalau misalnya Balotelli ini pernah diminta untuk mempelajari buku terbaru yang sangat terkait sama pekerjaannya dia di jabatannya, Balotelli ini suka cari jalan pintas. Karena dia ngerasa, emang saya ini orangnya nggak suka baca buku. Bagi Balotelli, tanpa baca buku pun dia udah jago dan sering berhasil juga di kerjaan. Rajin belajar dan berusaha keras itu cuma buat orang yang kurang cerdas aja. Menurut dia begitu. Yang cerdas mah tanpa banyak belajar, udah bisa sukses, ngapain usaha susah-susah, pasti bisa berhasil. Itu menurut Balotelli. Pernah nggak sih kita ketemu sama orang kayak Balotelli gini? Atau Balotelli ini jangan-jangan adalah kita? Apa yang dilakukan Balotelli adalah contoh orang yang punya fixed mindset. Nah, sekarang ayo kita bedah karakter dari orang yang punya fixed mindset ini. Berdasarkan cerita Balotelli tadi ya, pertama, orang yang punya fixed mindset itu akan merasa terancam dengan kesuksesan orang lain. Pas temen dapat nilai tinggi, dia bukannya terinspirasi, tapi justru malah merasa skor kepintarannya kalah. Makanya, si Balotelli tadi melakukan klarifikasi tidak perlu untuk melindungi reputasi kepintarannya. Kayak contoh tadi kan, dia berusaha ngomong ke teman-teman yang lain, ngapain pelatihan atau ngerjain tugas itu susah payah, yang penting lulus, kayak gitu. Karakter kedua, defensif terhadap evaluasi atau feedback. Saat hasil kerjaannya dilirik temen, dia merasa reputasinya yang diserang. Di kepalanya, kalau kerjaan gue salah, berarti gue dianggap gak pintar dong. Makanya, dia baper dan melawan kalau kerjaannya dianggap salah. Di case tadi, Balotelli waktu nunjukin hasil tugasnya ke temennya, lalu temennya ngasih evaluasi, dia malah marah-marah. Lalu karakter ketiga, menghindari tantangan. Si Balotelli nggak mau baca buku atau tren terbaru terkait dengan pekerjaannya, karena kalau harus mulai belajar dari nol, berarti kan dia kelihatan nggak pinter atau kelihatan bodoh gitu kan. Selain itu, dia juga percaya bahwa karakter itu nggak bisa diubah. Dia nganggep dirinya adalah orang yang nggak suka baca kan tadi ya. Maka menurut dia, selamanya dia juga nggak akan suka baca. Sehingga setiap kali ada tuntutan untuk membaca buku, pasti dia akan menghindar. Dia lebih pilih cari jalan pintas. Oke, lanjut karakter keempat dari fixed mindset. Usaha keras atau belajar keras dianggap sebagai tanda kurang cerdas atau kurang punya skill. Orang yang punya fixed mindset percaya kalau orang yang punya skill harusnya effortless. Nggak perlu banyak usaha, bisa sukses, bisa berhasil. Di kepala orang yang punya fixed mindset, belajar dan bekerja keras itu cuma buat orang-orang yang levelnya di bawah dia. Sedangkan dia yang udah jago dari sononya nih,
ingin dipandang, ya gue emang berbakat, ngapain susah payah. Menurut Dweck, fixed mindset biasanya lahir karena terlalu mengagungkan bakat atau kecerdasan genetik. Mereka merasa skill atau kecerdasan itu bersifat statis, nggak bisa berkembang. Makanya namanya fixed. Mindset ini bikin mereka terus berusaha membuktikan bahwa dirinya punya bakat itu, punya kecerdasan genetik itu. Jadi dia pingin terlihat dia emang jago dari sononya, dia emang pingin terlihat dia cerdas dari lahir gitu ya. Caranya tidak selalu dengan mengejar prestasi, tapi bisa juga dengan membangun reputasi lain. Misalnya, oh, anak itu loh, belajar bentar, tapi kok nilainya bagus ya? Atau reputasi kayak, wih, dia ngerjain tugas mepet-mepet, tapi nilainya tetap bagus loh. Nah, kadang ada orang yang memang pingin sengaja membangun reputasi seperti itu, biar dia kelihatan cerdas aja. Bukan karena yang lain-lain, dia malesnya karena sekedar untuk bikin reputasi-reputasi semacam itu. Nah, inilah kenapa fixed mindset cenderung haus validasi. Selain mempercayai bahwa bakat atau kecerdasan itu statis, biasanya orang yang punya fixed mindset juga percaya bahwa karakter atau kepribadian juga tidak bisa dirubah. Kalau sudah merasa dirinya punya sifat tertentu, kayak misalnya tadi malas baca buku, atau contoh lain mageran, atau lainnya lah, maka dia akan merasa bahwa selamanya gue pasti akan punya karakter itu. Ini nggak mungkin bisa dirubah. Celakanya, nggak jarang mereka juga pingin dapat validasi atas karakter-karakter itu. Jadi, ya ingin ditonjolkan aja kalau emang gue ini anaknya males, emang gue ini anaknya nggak suka baca buku, emang gue ini anaknya mageran, dan sebagainya. Mereka ingin sifat-sifat itu melekat dan jadi image-nya. Ini adalah karakter-karakter dari fixed mindset. Lantas, gimana orang yang punya karakter growth mindset? Growth mindset beda sekali dengan fixed mindset. Kalau kita nggak pingin kayak Balotelli, maka kita harus punya growth mindset. Kayak gimana sih growth mindset itu? Orang yang punya growth mindset akan merespon dengan cara berbeda ketika mereka menghadapi situasi yang sama kayak Balotelli. Kenapa? Ini karena growth mindset punya beberapa karakter berikut. Yang pertama, orang yang punya growth mindset bukannya terancam ketika melihat kesuksesan orang lain. Dia akan terinspirasi pada saat melihat teman-temannya sukses atau melihat temannya nilainya bagus gitu. Ketika melihat ada kondisi begitu, mereka bakal mendekat. Bukannya nyinyir, dia malah tanya, wah kok bisa sih dapat nilai segitu? Kamu belajarnya gimana? Metodenya seperti apa sih waktu ngerjain ini? Dan seterusnya. Intinya dia pengen tahu metode atau cara biar dia bisa sesukses temannya tersebut. Dia ingin mempelajari berbagai macam hal biar dia bisa bertumbuh ke level yang sama. Karakter yang kedua, dia melihat kritik sebagai data gratis dan peluang untuk bertumbuh. Jadi kalau misalnya kerjaan dia dievaluasi sama temen, dia bukannya kebakaran jenggot gitu ya. Dia malah merasa beruntung. Karena di kepalanya, wah, gue jadi tahu nih, selama ini di bagian itu gue salah. Jadi orang yang punya growth mindset, dia malah suka banget dapat feedback dari temennya. Jadi dia merasa bahwa ketika dapat feedback, dia akan bisa belajar. Dia bisa upgrade dirinya ke level yang lebih baik. Dia akan melihat kritik, melihat apapun omongan-omongan orang lain itu secara objektif. Dan dia benturkan kepada kepentingan utamanya untuk terus bertumbuh. Karakter yang ketiga dari growth mindset, merangkul tantangan. Mungkin kurang pas ya kalau bahasa Indonesia ya. Bahasa Inggrisnya adalah embrace the challenge. Orang yang punya growth mindset akan sadar bahwa untuk bisa catch up dengan tren terkini terkait pekerjaannya, dia harus mau belajar berbagai hal baru. Bahkan kalau dia menemui kesulitan, namanya juga belajar dari mulai nol ya kan, pasti akan menemui kesulitan. Dia tetap akan mengusahakan. Baginya, kesulitan adalah tanda dia akan berkembang. Dia seneng dengan kesulitan, bukan malah tantrum gitu ya, bukan malah akhirnya menghindar. Baginya kesulitan adalah peluang untuk bertumbuh. Kalau dia nggak menemui kesulitan, artinya dia berada di zona nyaman. Dia akan stuck di situ-situ aja. Jadi kalau orang yang punya growth mindset, dia menghindari zona nyaman. Karena baginya kalau cuma ngerjain yang kita bisa-bisa doang, ya kita akan gini-gini aja. Kita nggak akan kemana-mana. Karakter keempat dari growth mindset adalah menganggap hal berkualitas nggak mungkin didapat tanpa usaha keras. Orang yang punya growth mindset
akan mengabaikan anggapan lelet, nggak pinter, atau hal negatif lainnya. Dikarenakan mungkin dia suka tanya, mungkin pas dijelasin dia kelihatan bingung, atau dia sering baca buku, lembur belajar, dan sebagainya. Kalau misalnya dia dianggap lelet, dianggap tidak pinter gara-gara itu, baginya nggak masalah. Toh reputasi itu atau validasi-validasi semacam itu bukan sesuatu yang penting menurutnya. Yang terpenting bagi orang yang punya growth mindset adalah dia bisa terus bertumbuh. Inilah yang membedakan dari fixed mindset. Setelah kita tahu karakter-karakter dari growth mindset dan fixed mindset ini, kita mungkin akan bertanya-tanya, kenapa sih kayak Balotelli atau orang-orang dengan fixed mindset itu sebegitu hausnya sama validasi? Jawabannya adalah karena bagi orang yang punya fixed mindset, setiap tugas-tugas di kantor, setiap rapat, setiap pelatihan, atau momen-momen dia berada di lingkungan sosial, itu adalah ajang penilaian. Momen di mana orang lain akan menilai dirinya. Kebanyakan yang jadi concern orang fixed mindset ini adalah di bagian kecerdasan atau kepintaran. Karena seperti yang tadi kita sampaikan, mereka cenderung percaya bahwa kecerdasan itu harga mati. Itu udah ditetapin dari sononya atau udah genetik. Makanya mereka harus berusaha membuktikan bahwa mereka punya itu atau mereka punya gen cerdas itu. Sekali aja terlihat salah atau butuh usaha keras untuk belajar, di kepala mereka itu adalah momen orang lain akan menilai mereka sebagai kurang kompeten, kurang pinter, kurang cerdas. Akhirnya, energi mereka habis hanya untuk menjaga image agar tetap terlihat hebat di depan orang lain. Ini beda dengan orang yang punya growth mindset, karena mereka nggak butuh validasi. Orang punya growth mindset menganggap hidup ini adalah sebagai medan latihan, medan atau proses untuk terus bertumbuh. Mereka nggak peduli dianggap nggak cerdas atau dianggap nggak pinter dan lain-lainnya. Fokus mereka adalah bukan pada bagaimana orang melihat saya, tapi pada bagaimana saya terus bisa menjadi lebih baik. Mereka nggak butuh pengakuan bahwa mereka pinter. Mereka hanya butuh progres yang menjadi tanda bahwa mereka terus bertumbuh. Pilihannya sekarang kembali kepada kita masing-masing. Apakah kita mau terus menghabiskan energi hanya untuk lelah menjaga image dan mencari validasi, seperti Balotelli atau orang yang punya fixed mindset, atau kita mulai mengalihkan fokus kita pada upaya pertumbuhan kita, pada upaya perkembangan kita agar kita bisa memberikan dampak nyata dalam pekerjaan kita. Seperti kata Prof. Men atau Prof. Yasirli, sebagai ASN kita perlu bekerja dengan makna, bekerja dengan menyadari bahwa kontribusi yang bisa kita berikan akan berdampak luas. Dengan keberanian untuk terus mengupgrade kemampuan dan mempelajari hal-hal baru, kontribusi yang kita berikan akan jauh lebih berkualitas. Jangan sampai ketakutan akan penilaian orang lain atau rasa tidak nyaman membuat kita terjebak dalam zona nyaman dan berhenti memberikan nilai tambah pada masyarakat. Karena pada akhirnya kunci kita bisa berkembang dan memberikan manfaat maksimal adalah dengan berani mengambil tantangan yang ada di depan mata. Jadi, siapkah kita membuang gengsi hari ini, berani berproses demi hasil kerja yang jauh lebih berdampak esok hari. Terakhir ada pantun nih, jalan-jalan sambil lihat dompet yang merana. Gak taunya malah kesenggol truk ekspedisi. Haus validasi bikin capek kejar hal tak berguna. Growth mindset bikin kita terus berkontribusi. Sekian konten growth mindset kali ini. Selamat bertemu di konten growth mindset berikutnya.